Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 23170510008 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem pakar pada pertemuan 4 itu tentang Fuji Expert System. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait Fuji Expert System. Fuji Expert System atau sistem pakar Fuji adalah sistem pakar yang menggunakan logika Fuji untuk menangani ketidakpastian, ambiguitas, dan penilaian yang bersifat subjektif, seperti yang biasa dilakukan oleh manusia atau pakar. Berbeda dengan sistem pakar konvensional yang hanya mengenal nilai tegas, seperti ya atau tidak, atau benar atau salah. Fuji Expert System menggunakan derajat keanggotaan dengan nilai antara 0 sampai 1. Artinya, suatu kondisi tidak harus sepenuhnya benar atau salah. Contoh, suhu panas 0,8, suhu hangat 0,5, suhu dingin 0,1. Adapun komponen utama Fuji Expert System, yang pertama, basis pengetahuan knowledge base berisi himpunan Fuji, fungsi anggotaan, aturan Fuji, if then. Lalu ada Fujification, mengubah input tegas misalnya suhu 32 derajat Celcius menjadi nilai Fuji. Lalu ada yang ketiga, mesin inferensi engine, memproses aturan Fuji untuk menghasilkan keputusan sementara. Lalu ada defusification, yaitu mengubah hasil Fuji menjadi nilai tegas sebagai output akhir. Contoh aturan Fuji: if suhu panas and kelemahan tinggi dan kondisi tidak nyaman. Aturan ini tidak mutlak tetapi berdasarkan tingkat kebenaran. Lalu ada pun contoh penerapannya, misalnya sistem pakar penilaian kenyamanan ruangan. Inputnya suhu 30 derajat Celcius, kelempahannya 75%. Sistem menilai suhu panas 0,7, kelembapan tinggi 0,8. Outputnya tingkat kenyamanan 0,75. Artinya dia tidak nyaman. Lalu ada pun kelebihan Fuji Expert System. Yang pertama, mampu menangani ketidakpastian dan data tidak pasti. Yang kedua, lebih mendekati cara berpikir manusia. Yang ketiga, cocok untuk masalah yang sulit ditentukan secara tegas. Lalu ada pun kekurangan. Yang pertama, penentuan fungsi keanggotaan bersifat subjektif. Yang kedua, kompleks jika aturan terlalu banyak. Yang ketiga, membutuhkan pakar untuk mendefinisikan aturan dengan tepat. Perbedaan dengan sistem pakar konvensional, logika tegas 0 atau 1, sedangkan di Fuji 0, logika Fuji 0 sampai 1. Lalu sistem pakar konvensional keputusannya mutlak. Di Fuji keputusan bertingkat. Konvensional kurang fleksibel, sedangkan Fuji Expert System lebih fleksibel. Kesimpulannya, Fuji Expert System memungkinkan sistem pakar mengambil keputusan yang lebih realistis dan fleksibel, terutama ketika data bersifat kabur, subjektif, atau tidak pasti, sehingga banyak digunakan dalam bidang medis, industri, kontrol suhu, dan sistem pendukung keputusan. Nah, di sini saya sudah membuat soal. Dalam Fuji Expert System, perbedaan utama dibandingkan sistem pakar konvensional adalah, di sini ada 5 pilihan ganda ABCD. Yang A menggunakan aturan logika biner, benar atau salah. B tidak memerlukan basis pengetahuan. C mampu menangani ketidakpastian dan nilai keanggotaan yang tidak tegas. D hanya dapat digunakan untuk perhitungan matematis. E tidak menggunakan aturan if then. Terkait soal, jawabannya yaitu C. Dia mampu menangani ketidakpastian dan nilai keanggotaan yang tidak tegas. Sekian video penjelasan materi dan soal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan akses kepada Pak Feby sebagai editor.